Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk contoh 4.35. Contoh tentang stability factor ICO ya, atau SICO. Oke, langsung saja. Calculate the stability factor and the change in IC from 25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. For the transistor defined by table 4.2 for the following emitter bias arrangement. Jadi hitung S-nya, hitung stability faktornya atau S-nya, and the change in IC from 25 degree Celsius to 100 degree Celsius. Jadi dari perubahan nilai IC sebesar 25 derajat Celcius ke 100. Jadi dari 25 ke 100, ini yang kita lihat. Nanti ada ICO-nya ini ya. Dari 0,1 nanoampere ke 20 nanoampere perubahannya. Oke, untuk rangkaiannya yang kita gunakan adalah emitter bias. Jadi perubahan IC-nya berapa nanti? Berapa mikroampere atau berapa nanoampere hasilnya? Kita lihat. Yang pertama A ini RB per RE. Rasionya 250 atau bisa jadi kita tulis RB nilainya sama dengan 250 kali dari RE. Anggap saja kalau RE-nya di sini sama dengan 1K, maka RB-nya sama dengan 250K. Selanjutnya yang B, rasio RB per RE sama dengan 10. Berarti RB sama dengan 10 kali RE. Anggap saja kalau RE-nya di sini sama dengan 1K, maka RB-nya sama dengan 10K. Ohm ya, satuannya ohm semua ini. Untuk RB per RE sama dengan 0,01. Berarti nilai RE sama dengan 100 kali RB. Anggap saja RB-nya sama dengan 1K. Ya, RB-nya 1K. Maka RE-nya sama dengan 100K. Jadi ini berbeda jauh. Yang C ini berbeda jauh dengan yang lainnya. Oke, kebalikannya malah. Yang besar ini RE-nya, bukan RB-nya. Yang A dulu. Kita pakai rumus SICO-nya emitter bias. Emitter bias. SICO untuk emitter bias itu sama dengan beta kali 1 plus RB per RE per beta plus RB per RE. RB per RE ini sudah ada ya, disebutkan pada pertanyaan yang ada di poin A ini. Langsung saja kita tulis betanya di sini, beta sama dengan 50 ya. Betanya sama dengan 50 kali 1 plus 250 per 50 plus 250. Hasilnya SICO-nya 41 ekivalen dengan 41,83. Nah, hasil 41,83 ini which begins to approach the level defined by beta. Jadi nilai 41,83 ini mendekati nilai beta. Beta dari emitter bias. The change in IC is given by, maka rumus delta IC-nya atau perubahan nilai IC-nya itu adalah SICO, nilainya ini ya SICO, dikali dengan delta ICO. Delta ICO ini yaitu didapatkan dari tabel. Delta ICO yaitu 20 nanoampere dikurangi 0,1 nanoampere. Ya, 20 Na minus 0, minus 0,1 Na. Hasilnya 19,9 Na nanoampere. Jadi diambil dari sini untuk delta ICO-nya. Delta ICO diambil dari sini. Maka kita masukkan saja nilainya 41,83 untuk SICO dan delta ICO-nya 19,9 nanoampere. Hasil akhirnya adalah 0,83 mikroampere, ekivalen dengan 0,83 mikroampere. Oke, selanjutnya yang B, rasio RB per RE-nya yaitu 10. Di sini 10. Nah, rumusnya SICO tetap
beta kali 1 plus RB per RE per beta plus RB per RE. Kita tinggal mengganti RB RE-nya saja dengan beta 50. Betanya 50 kali 11 di sini ya, per 50 tambah 10. Hasilnya 9,17. Hasil SICO-nya 9,17 kita masukkan dalam rumus ini. Delta IC sama dengan SICO kali delta ICO. Nah, SICO-nya 9,17 sebagaimana yang ada di sini ya. Terus delta ICO-nya 19,9 nanoampere. Hasil akhirnya delta IC untuk RB per RE-nya 10 itu 0,18 mikroampere. Nah, kita lihat di RB per RE saja nanti. Ini RB per RE sama dengan 250. Nah, biar jelas, RB per RE sama dengan 10. Dan yang C terakhir, RB per RE nilainya 0,01 tadi ya. 0,01. Jadi di sini nilai RE-nya jauh lebih besar dibandingkan RB. Di sini yang C ini adalah RB per RE sama dengan 0,01. Untuk ini ya, saya ulangi lagi, untuk ini adalah perumpamaan saja. Ini perumpamaan. Perumpamaan. Contoh saja ini, tidak harus seperti ini nilainya. Yang penting rasionya sesuai. Oke, langsung ke yang C, RB per RE-nya 0,01. Langsung saja kita masukkan rumus, betanya 50, RB per RE-nya 0,01, sehingga menjadi seperti ini. Maka hasilnya sama dengan 1 atau ekuivalen dengan 1,01. Which is certainly very close to the level of 1 for case if RB per RE jauh lebih kecil dari 1. Jadi nilai 1,01 ini sangat dekat dengan nilai 1 ya. Ya, pasti sangat dekat. Nilainya sangat dekat. Maka kita bisa gunakan ini ya. Forecast ini perkiraan jika RB per RE jauh lebih kecil dari 1 atau di sini mendekati 1, mohon maaf, jauh lebih kecil dari 1 yaitu 0,01 ya tadi ya, nilai RB per RE-nya 0,01, dia jauh lebih kecil dari 1. Maka nilai IC-nya seharusnya sama dengan atau ekuivalen dengan nilai ICO-nya. Jadi nilai IC-nya seharusnya mendekati atau sama dengan nilai ICO-nya. Menurut tabel tadi ya, kalau di tabel kan nilai ICO-nya tadi 20 di sini. Maka seharusnya hasilnya ini sama dengan atau mendekati 20 nanoampere, yaitu 20,1 nanoampere. Ini hasil dari delta IC atau perubahan arus kolektor dengan rasio RB per RE 0,01. Oke, jadi yang paling kecil yang nomor 3 atau yang C ini ya, 20,1 nanoampere. Di sini ada komentarnya. Kita example 4.35 reveals how lower and lower levels of EC over the modern DBGT transistor have improved the stability level of the basic bias configuration. Jadi contoh di atas ini ya, dengan nilai arus ICO-nya sebesar 0,83 tadi ya, 0,83 mikroampere, untuk kemungkinan terburuknya 0,83 mikroampere, itu kecil sekali ya. Alangkah kecilnya nilai ICO-nya untuk transistor modern sekarang, di mana level stabilitasnya sudah ditingkatkan untuk rangkaian konfigurasi
bias yang dasar seperti emitter bias ini. Jadi dengan hanya menggunakan rangkaian emitter bias kita sudah bisa mendapatkan hasil ICO yang kecil, yang relatif kecil sekali, yaitu kemungkinan terburuknya cuma 0,83 mikroampere. Itu kemungkinan terburuk. Ya, sangat kecil sekali nilainya. Even though the change in IC is considerably different in circuit having ideal stability, S sama dengan 1 ya, sebagaimana yang ada di sini, from 1 having a stability factor 41,83. The change in IC is not that significant. Meskipun perubahan IC itu sangat berbeda, considerably di sini adalah sangat, nilainya perubahan IC-nya sangat berbeda pada rangkaian yang memiliki S sama dengan 1 atau faktor stabilitasnya 1 dibandingkan dengan rangkaian yang memiliki faktor stabilitas 41,83, di mana pada saat S sama dengan 1 atau ekuivalen dengan 1 itu ICO-nya tadi atau delta IC-nya sama dengan 20,1 nanoampere. Sedangkan yang memiliki rangkaian yang memiliki stabilitas faktor stabilitas 41,83 dia memiliki delta IC-nya sama dengan 0,83 mikroampere. Jadi bedanya sangat jauh. Tetapi perubahan IC ini atau delta IC ya, di sini change in IC itu delta IC-nya, perubahan IC-nya itu tidak signifikan. 0,83 mikroampere itu sangat kecil. Nah, contohnya kenapa dia dikatakan tidak signifikan? Contohnya di sini, the amount of change in IC from a DC bias current set at C2 mA would be from 2 mA to 2,00083 mA in the worst case. Jadi contohnya kalau kita memiliki IC, nilai IC ya dari rangkaian bias yang sudah kita tentukan, emitter bias anggap saja seperti itu, sama dengan 2 mA. Nah, dengan kenaikan IC cuma 0,83 mikroampere ini, maka IC yang baru akan menjadi sama dengan 2,00083 mA. Jadi perbedaannya ini sangat tidak signifikan. Ini pun worst case ya, terburuk. Kemungkinan terburuknya perubahannya sekian. Jadi seperti itu. Kemungkinan terburuk ini. Jadi kalau kita lihat perbedaannya sangat tidak signifikan. Which is obviously small enough to be ignored for most application. Di mana nilai ini, nilai 2,0083 ini bisa 0 di belakang 2 ini ya. Di belakang koma ini ya, di belakang koma ini nilainya bisa kita abaikan untuk pada banyak aplikasi, atau pada banyak aplikasi bisa kita abaikan nilai di belakang koma ini. Jadi cukup 2 mA gitu saja, nggak ada masalah. Kita hilangkan nilai atau angka di belakang komanya karena tidak signifikan nilainya. Nah, tetapi di sini for power transistor exhibit lower leakage current, but for most amplifier circuit the lower level of ICO have had a very positive impact on the stability question. Jadi untuk transistor power yang memiliki daya besar itu memiliki arus bocor yang besar juga, arus bocor yang lebih besar. Tetapi untuk kebanyakan rangkaian amplifier, nilai ICO yang semakin kecil, itu memiliki pengaruh atau dampak yang positif. Sudah pasti ya, untuk rangkaian amplifier, nilai ICO yang semakin kecil itu memiliki dampak atau pengaruh yang positif pada stabilitasnya. Karena kalau ICO-nya semakin kecil, maka delta ICO-nya juga semakin kecil. Jadi pengaruh arus bocornya juga semakin kecil.
Oke, jadi seperti itu. Nah, sebagai catatan tadi untuk worst case-nya ya. Jadi yang terburuk, kondisi yang terburuk itu cuma segini, sekian perubahannya. 0,00083 miliampere. Nah, ini untuk worst case. Jadi bisa kita ignore, kita abaikan untuk nilai ini. Jadi kita boleh atau bisa menggunakan 2 miliampere saja dibandingkan menggunakan ini 2,00083 miliampere. Kita bisa menggunakan ini saja karena kita abaikan. Ya, karena proses fabrikasi dari transistor BJT saat ini itu sudah berkembang sehingga arus bocornya bisa diminimalisir. Sangat bisa diminimalisir. Oke. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk stability factor VBE dari subbab bias stabilization ini. Ya, ini stability factor VBE. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.